Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Eko dan juga Dr. Richard Lee. Saya kembali ke Pak Eko. Pertanyaan saya sebelumnya tadi, Pak, ini tudingan dari Dr. Richard Lee bahwa BPI ini tidak melakukan penelitian lebih lanjut, hanya berdasarkan kumpulan dari artikel-artikel atau aduan masyarakat, tapi tidak membeli produknya langsung dan menelitinya langsung di lab. Nah, tanggapan apa? Benarkah begitu? Ya, orang boleh menyangkakan kita bebas lah. Artinya selain dari artikel yang kita temukan, kita juga menemukan artinya barangnya seperti ini, kemudian seperti ini, kita sedang proses, ya, gitu. Itu tapi nantilah itu. Oke, ini artinya Seperti juga itu. dicek begitu ya. Tapi kalau misalnya dari produk yang terkandung di dalam produknya Dr. Richard ini ada kandungan apa yang berbahaya? Apakah ada merkuri dan sebagainya? Boleh dijelaskan, Pak Eko? Untuk sementara kami hanya berpegangan kepada sumber media di pemberitaannya. Jadi kalau misalkan kandungan apa nanti biarlah nanti ahlinya yang akan jelaskan seperti itu. Oke, artinya yang berbahaya apa, Pak? Apa yang berbahaya dan dilaporkan ini apanya yang berbahaya? Mungkin bisa menjelaskan agar Dr. Oke. Richard juga jauh lebih paham begitu. Pak Eko? Iya, kalau dari pemberitaan itu di sini saya lihat ada penggunaan jarum suntik kalau nggak salah nih ya, penggunaan jarum suntik atau serum gitu. Ini menurut berita ya, bukan menurut kita gitu loh. Kemudian juga apa namanya ada DNA salmon ya. Iya. Nah itu tentunya memang bukan kapasitas kita sebagai ahli dalam bidang kesehatan yang menjawab itu. Nanti orang BP POM, kemudian ahlinya itu nanti. Oke, maksud Pak Eko adalah sebenarnya adalah si aplikator produk kecantikan yang milik Dr. Richard ini yang sebetulnya berbahaya jika digunakan atau tidak digunakan oleh orang yang tidak berprofesional begitu ya. Jadi si jarumnya ya kandungannya sendiri masih dalam tahapan penelitian begitu ya, Pak? Iya, kalau seperti Oke. apa yang disampaikan oleh di berita ini, artinya kan ada kekhawatiran lah dari kita, seandainya apa namanya pengaplikasiannya itu, kemudian apakah tidak diawasi dengan medis, boleh atau tidak, nanti kan ada pihak-pihak yang memang berwenang untuk menentukan itu. Dan kemudian setelah itu digunakan, apakah ini menjadi limbah, pengolahan limbahnya seperti apa, itu kan juga harus dipikirkan baik-baik, tidak bisa sembarangan. Tentunya penggunaannya ini kan harus dalam pengawasan orang yang paham gitu ya. Baik. Oke. Baik, Dr. Richard, tanggapannya gimana nih dengan pernyataan atau jawaban dari Pak Eko? Yang pertama, Pak Eko, saya ucapin selamat dulu Pak, sudah masuk TV Pak. Tapi kalau masuk TV, tolong jawabannya yang agak benar Pak, supaya nggak malu-maluin Pak ya. Saya tuh nggak jadi masalah Pak. Produk saya mau direview oleh siapapun nggak ada masalah Pak. Tapi yakinkan, Bapak review dulu, baru ngomong dengan media Pak. Ya kayak saya tuh banyak loh Pak bongkarin tentang skincare abal-abal, tentang skincare yang berbahaya. Tapi saya beli dulu, saya teliti dulu, saya masukin ke lab dulu, sudah ada hasilnya, baru saya berani untuk expose Pak. Ini Bapak belum masukin ke lab, belum menentukan apa-apa, belum dapat surat apa-apa. Mana Pak surat bukti sita dari BPOM? Bapak kan melaporkan saya karena saya disita BPOM kan. Surat buktinya mana Pak? Kalau tidak ada itu, Bapak bisa saya laporkan pencemaran nama baik loh Pak. Itu hak prerogatif. Iya, nah gini. Kalau Pak Richard mau melaporkan kita ya silakan itu Pak apa haknya Pak Richard. Kemudian apa namanya komentar-komentar Pak Richard ini apa negatif terhadap kita itu silakan, itu sah-sah saja, kita menghargai itu. Setiap warga negara di negara kita ini kan berhak bicara, berhak untuk melaporkan, silakan aja. Artinya itu buat kami nggak masalah proses seperti itu. Baik. Dr. Richard mungkin untuk menjawab pertanyaan ataupun juga aduan masyarakat yang sudah dikumpulkan oleh Pak Eko tadi soal jarum suntik ataupun juga jarum aplikator lah ya, jarum aplikator serum DNA salmon yang digunakan ini dianggap berbahaya jika bukan profesional yang melakukannya. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Benarkah begitu? Yang pertama, nomor satu, semua perizinannya lengkap. Ya.
Yang kedua, di sini ada perbedaan pandangan. Menurut saya itu aplikator, bukan jarum. Makanya saya bilang, Pak Eko coba diteliti terlebih dahulu. Apakah itu masuk ke jarum ataukah aplikator? Ya sampai di sana dulu di-fixkan dulu, Pak. Itu masuknya kemana? Alat mediskah? Masukkah ke jarum suntikkah atau apa? Makanya saya bilang dipelajarin dulu benar-benar. Saya nggak ada masalah, Pak. Bapak mau review saya, mau laporin saya, nggak ada masalah. Cuma pastikan, kalau Bapak mau ngelaporin saya, tolong pastikan datanya dulu komplit, Pak. Ini data belum komplit, Bapak belum dapat apa-apa, baca cuma dari artikelnya pun, mohon maaf ya, artikelnya pun artikel ecek-ecek, Pak. Cuma Bapak sudah berani kumpulin media, ngomong di TV One seperti ini, kan saya agak malu ya, Pak ya, karena saya juga reviewer, Pak. Saya juga sampai semua brand-brand besar itu saya berani loh Pak bawa sampai ke TV. Dan saya ngelihat ini nih benar-benar, makanya saya pertanyaan dengan saya ke Bapak, titipan siapa Pak? Kemana Bapak pada waktu saya bongkar skincare abal-abal yang jelas abal-abal? Kemana Bapak pada waktu ada klinik yang jelas viral pakai etiket biru? Kemana Bapak? Saya gini-gini Pak, dipakai oleh BPOM untuk edukasi tentang etiket biru berbahaya Pak. Bapak ada di mana pada waktu edukasi itu? Bapak duduk di mana, Pak? Ya, baik. Menurut saya, mungkin Dr. Richard Lee ini nggak paham ya bahwa LSM itu apa, organisasi itu apa. Kita ini hanya mengawal proses hukumnya berjalan dengan baik atau tidak. Kita tidak masuk apakah ini mengandung itu, mengandung ini. Itu urusan ahlinya, Pak. Kita hanya proses pengawalan terhadap proses hukumnya. Jadi kita tidak menyeberang ke situ-situ. Nanti kita akan menjadi salah karena kita bukan ahli dalam bidang itu. Tentunya ada lagi yang lebih ahli. Begitu juga masalah penegakan hukum. Yang bisa melakukan penegakan hukum adalah ya para penegak hukum, yang salah satunya adalah kepolisian. Kita hanya mengawal. Kita dari organisasi ini mengawal bagaimana adanya pemberitaan di media ini, kemudian adanya statement dari Deputi BPOM yang berstatement di pemberitaan ini, dan kemudian kami bersurat. Artinya kami sudah meminta klarifikasi terhadap pemberitaan ini. Nah, tentu kami sebagai warga negara memiliki hak untuk melaporkan ada dugaan, ada kejadian yang bisa saja membahayakan masyarakat banyak. Nanti apakah ini sudah memenuhi syarat atau tidak, itu nanti tergantung lagi kepada kepolisian, bukan ranahnya siapa-siapa. Saya rasa seperti itu, Pak. Oke, Dokter Richard, langkah selanjutnya akan ditempuh apa nih dokter? Karena mengingat mungkin yang pengguna skincare Anda saat ini was-wasan menggunakan skincare Anda saat ini. Boleh tanggapan langkah selanjutnya seperti apa? Saya yakin tidak sih, saya yakin tidak. Masyarakat sudah pintar, sudah tahu bahwa ini adalah oknum yang terjadi template sekali ya. Setiap kali saya melakukan edukasi pasti ada laporan seperti ini. Dan saya juga tahu Pak, tenang Pak, saya tahu LSM. LSM itu bisa dititip, saya tahu dengan jelas LSM itu bagaimana Pak. Jadi nggak usah khawatir, saya nggak khawatir ke sana. Cuma saya mempertanyakan hati nurani kita Pak. Karena apa? Saat ini masyarakat banyak yang percaya dengan saya. Gara-gara konten saya, banyak orang yang dari pakai skincare abal-abal menjadi tidak pakai skincare abal-abal. Banyak yang terselamatkan karena konten saya. Tapi gara-gara Bapak membuat seperti ini, membuat orang itu kembali pakai skincare abal-abal, itu yang saya pertanyakan hati nuraninya ada di mana. Bagi saya nggak ada masalah Pak. Bapak mau review punya saya, bebas Pak. Nggak ada masalah. Tapi pastikan datanya sudah akurat dulu Pak. Ya supaya jadinya saya nggak mempertanyakan ini titipan siapa. Oke. Baik, Baik, Dr. Richard Lee dan juga Pak Eko, semoga ini permasalahannya cepat selesai ya. Kalaupun memang ini aduan masyarakatnya tengah diteliti, kemudian kita juga bisa menerima juga nanti hasilnya seperti apa, mungkin finalnya bagaimana hasil penelitiannya, siapa saja, kemudian produk-produk apa saja yang berbahaya. Jadi tidak hanya mengumpulkan aduan masyarakat saja, tapi kita juga menantikan ya Pak Eko, bagaimana hasil penelitian lanjutannya. Terima kasih banyak Pak Eko dan juga Dr. Richard Lee, semoga sehat selalu, selamat siang, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami.